Bab 2596. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Master Sekte Gan mengantar Lu Chen pergi, dan ketika dia menerima transmisi suara dari Master Istana Yingzhu, dia berada di pangkalan formasi peri teleportasi di kota Yingzhu. Meskipun Zhongzhu Gan merasa malu, dia tetap menyampaikan maksud dari penguasa Istana Yingzhu kepada Lu Chen. Lagi pula, jika Yao Zhu menyerbu Yingzhu, itu pada dasarnya akan menjadi medan perang di tingkat keabadian. Pada saat itu, di Yingzhu, tidak peduli murid sekte abadi atau dewa surgawi pengembara, mereka harus mematuhi perintah Tuan Yingzhu dan pergi berperang untuk bertahan melawan musuh. Bahkan sekte besar dan Dao tidak terkecuali, dan penjaga harus dikirim untuk penempatan gubernur Yingzhu. Setelah saya meninggalkan Yingzhu, saya bukan lagi milik Yingzhu, tetapi milik Mingzhu. Hak apa yang dimiliki gubernur Yingzhu untuk meminta saya kembali? Lu Chen mengerutkan kening, sangat tidak puas dengan dominasi gubernur Yingzhu, dan berkata, jika monster datang untuk menyerang perbatasan Yingzhu, terserah saya apakah saya ingin pergi ke sana atau tidak ada yang bisa memerintahkan saya untuk melakukannya, pergi. Lu Chen, karaktermu terlalu keras kepala, kamu harus mengubahnya, dan belajar bersabar bila perlu. Master Sekte Gan menghela nafas, dan berkata, baik dalam seni bela diri atau alkimia, kamu akan menderita jika kamu begitu keras kepala. Siapa yang tidak tahan, aku juga bisa melakukannya, tapi itu juga tergantung di mana. Di 4 negara bagian besar, saya tidak perlu mematuhi perintah siapapun. Kata Lu Chen, 4 negara bagian Yingning Gangyu hanyalah wilayah tingkat rendah, dan pada dasarnya mereka adalah wilayah abadi tingkat rendah. Dia sudah bisa berjalan ke samping. Siapa yang berani memesannya? Sepertinya dia memesan yang lain. Saya tahu bahwa Anda tidak terkalahkan pada level yang sama, tetapi penguasa Yingzhu tidak setingkat dengan Anda. Dia adalah seorang Yuanxian, 1 tingkat lebih tinggi dari Anda. Master Sekte Gan tidak bisa menahan nafas ketika dia melihat Lu Chen tidak bisa mengatakan tidak, dan kemudian berkata, Yingzhu Tuan Istana biasanya tidak peduli tentang banyak hal, tetapi dia kuat dan tegas ketika dia mengatur sesuatu, terutama ketika ini tentang bertahan melawan ras monster. Jika kamu tidak mematuhi perintahnya, dia pasti akan melakukannya. Aku tidak akan membiarkanmu pergi, bahkan jika kamu berada di Mingzhu. Panggilan Yao Zhu. Lu Chen melihat bahwa Master Sekte Gan sangat serius, jadi dia tersenyum dengan marah. Dalam beberapa bulan, mungkin saya bukan lagi makhluk abadi tingkat rendah, jadi Anda tidak perlu datang kepada saya untuk apapun di 4 negara bagian. Petik 2. Jika kamu menerobos Yuanxian, kamu akan berada di peringkat abadi tingkat menengah, dan urusan 4 negara bagian besar benar-benar tidak ada hubungannya denganmu. Master Sekte Gan mengangguk dan berkata, Master Sekte Gan, terima kasih telah menjagaku sepanjang waktu, kita akan bertemu lagi nanti. Lu Chen dan legiun lainnya menaiki formasi teleportasi, dan mereka adalah orang terakhir yang masuk ke dalam formasi dan mengucapkan selamat tinggal kepada Master Sekte Gan. Lu dan Xian, jika kamu pergi ke Zuzhu di masa depan, sebaiknya kamu pergi ke istana dan Xian untuk berlatih. Master Sekte Gan berkata, Dan Zong sangat mementingkan Anda, dan kami harus selalu tahu di mana Anda berada, dan tidak ingin kehilangan jejak Anda. Dan Zong, Lu Chen tersenyum, dan tidak nyaman untuk mengatakannya lagi. Dia melambai kepada Master Sekte Gan, dan memerintahkan penjaga di pangkalan untuk membuka formasi peri. Dan Zong ditantang oleh Duan Longxianmen, dan Duan Suiliu menginstruksikan Lu Chen untuk mewakili Dan Zong dalam pertempuran tersebut. Dan Zong secara alami sangat gugup terhadap Lu Chen. Hanya saja Lu Chen menolak untuk secara resmi dimasukkan ke dalam Dan Zong, dan dia tidak terikat oleh kesejahteraan Dan Zong atau kendala Dan Zong. Karena tidak mudah bagi Dan Zong untuk mengendalikan Lu Chen, maka dia harus mengikuti Lu Chen berlatih di luar. Kalau tidak, bagaimana Lu Chen bisa begitu bebas? Keempat negara bagian itu terlalu besar, jika Anda terbang dari Yingzhu ke Mingzhu, akan memakan waktu berhari-hari. Tetapi menggunakan susunan peri untuk berteleportasi, hanya butuh setengah hari sebelum Lu Chen muncul di pangkalan susunan peri di kota Mingzhu. Dan di sini, orang-orang sudah diawasi. Saat Lu Chen muncul, penguasa sekte alkimia di Mingzhu segera menerima berita tersebut. Awalnya, penguasa sekte Dafen di Mingzhu telah berkomunikasi dengan sekte abadi besar tertentu, dan memintanya untuk mempersiapkan beberapa master di puncak keabadian surgawi, dan ketika Lu Chen kembali, dia akan segera menunjukkan kebaikan kepada Lu Chen. Lihat,
Lu Chen adalah alkimia peringkat ketiga, dan juga anggota Sekte Alkimia. Tentu saja, tidak nyaman bagi cabang Mingzu untuk mengambil tindakan, tetapi memerintahkan Sekte Abadi lainnya untuk maju. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Lu Chen tidak datang ke sini sendirian, tetapi datang dengan pasukan makhluk surgawi, yang secara langsung membuat bingung penguasa Sekte Mingzu Dafen. Legiun surgawi itu terdiri dari 5.000 orang, kebanyakan dari mereka adalah surgawi tingkat menengah, dan bahkan ada surgawi tahap akhir dan surgawi puncak. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempur dari beberapa master surgawi puncak yang disiapkan oleh Sekte Abadi besar tertentu, mustahil untuk mengalahkan 5.000 orang. Dalam keputusasaan, Master Sekte Mingzu Dafen tidak punya pilihan selain mengubah rencananya, segera menghubungi lebih banyak Sekte Abadi Mingzu, dan memobilisasi lebih banyak murid Sekte Abadi. Tepat ketika Lu Chen memimpin kerumunan meninggalkan kota Mingzu dan menuju Gunung Salju Beku, dia tiba-tiba dikejar oleh puluhan ribu malaikat. 10.000 dewa surgawi hampir merupakan murid sejati dari berbagai sekte abadi di Mingzu, dan para pemimpin yang datang ke sini juga merupakan tetua dari berbagai sekte abadi, milik elit dari berbagai sekte abadi. Ternyata aku sudah menjadi sasarannya sejak lama, dan ini adalah pembunuhan yang tak terelakkan lagi. Lu Chen tidak bisa menahan cemberutnya saat dia melihat puluhan ribu murid sekte abadi bergegas ke arahnya. Sekte Master Gan benar, sekte cabang Mingzu menaruh dendam padanya, dan akan membalas dendam kapanpun dia punya kesempatan. Itu benar-benar tidak ambigu. Lu Chen tidak mengenal siapapun di Mingzu, dan dia tidak menimbulkan masalah apapun. Dia kehabisan berbagai sekte abadi tanpa alasan dan mengejarnya. Dia tidak perlu menebak untuk mengetahui siapa yang melakukan trik tersebut. Berhenti, dari mana asalmu? Pemimpin tetua Xianmen maju dan memarahi dengan mata menatap. Apakah penting dari mana kita berasal? Lu Chen melirik ke pihak lain, dan kemudian berkata, Penglai Wonderland adalah wilayah manusia kita bisa datang dan pergi dengan bebas, kamu bisa mengendalikannya. Siapa kamu? Mata kepala tetua Xianmen segera tertuju pada Lu Chen. Dia pada dasarnya menebak siapa orang itu, tapi dia tetap bertanya. Kamu tahu siapa aku? Kenapa repot-repot bertanya? Lu Chen menjawab, saya tidak tahu Anda jenis kucing atau anjing apa. Mingzu saya selalu damai. Kemunculan 5.000 orang secara tiba-tiba di Mingzu akan mempengaruhi kedamaian Mingzu. Katakan, mengapa begitu banyak dari kalian para malaikat datang ke Mingzu? Gas. Petik 2. Yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban Mingzu. Seharusnya adalah pemerintah Mingzu, bukan gerbang peri Anda. Lu Chen mengangkat alisnya, dan kemudian langsung berbalik. Kapan gerbang peri Anda di Mingzu mengambil alih tanggung jawab pemerintah Mingzu dan menjaga hukum dan ketertiban? Nak, berani menentang sesepuh ini, kamu benar-benar lelah bekerja. Tetua yang memimpin Xianmen sangat marah, dan menunjuk ke arah Lu Chen dan berteriak, tidak peduli siapa kamu, selama kamu datang ke wilayahku di Mingzu, bahkan jika kamu adalah seekor naga, kamu harus turun dengan patuh, jika tidak dewa besar Mingzu kami akan mengajari Anda bagaimana Anda bersikap. Maaf, aku tidak terbiasa berbaring, dan kamu tidak memiliki kemampuan untuk mengajariku menjadi laki-laki. Lu Chen tersenyum, dan menjawab dengan sederhana dan murah hati, saya Lu Chen, saya akan bertarung jika saya mau, dan siapapun yang tidak takut mati, ikuti aku. Setelah selesai berbicara, Lu Chen melompat langsung ke langit dan membuka medan perang sendirian. Anak ini memiliki nada yang besar, dia menantang puluhan ribu dari kita sendirian. Anak ini meremehkan gerbang peri kita di Mingzu, dia benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Anak ini ingin mati, kita harus memuaskannya. Anak ini baru berada di tahap akhir dari Celestial Immortal, jadi jika kamu mengirim seseorang dengan peringkat yang sama ke sana, kamu bisa menghajarnya. Melihat Lu Chen tidak memperhatikan sekte besar abadi di Mingzu, puluhan ribu murid sekte abadi sangat marah dan berteriak serta mengutuk satu demi satu. Lu Chen terkenal di Yingzu, tetapi tidak ada seorang pun di Mingzu yang mengetahui kekuatan tempurnya yang kuat. Terlebih lagi, Lu Chen meninggalkan pasukannya dan menantang semua sekte abadi sendirian. Bagaimana para murid dari puluhan ribu sekte abadi dapat menanggungnya? Pergi sendiri dan kalahkan Lu Chen. Segera setelah kepala tetua Xianmen berkata, seorang murid Xianmen yang merupakan dewa surgawi tahap akhir terbang dan langsung menuju ke Lu Chen. Bentak, tiba-tiba terdengar tamparan keras di wajah. Untuk beberapa alasan, murid mendiang Celestial Immortal itu telah menerima tamparan sebelum menyerang Lu Chen, dan bahkan ditampar.
Terlebih lagi, wajah kiri pria itu meledak dan dia terluka parah. Meskipun dia tidak mati, dia tidak memiliki efektivitas tempur. Apa-apaan ini, baru saja menamparkan level yang sama. Tangan anak ini agak keras, jadi jangan remehkan dia. Apa artinya tidak diremehkan? Dia baru berada di tahap akhir dari Celestial Immortal, bisakah dia mengalahkan puncak Celestial Immortal? Salah satu guru surgawi puncak kita naik secara acak, dan belum mengalahkan anak itu. Pada saat itu, puluhan ribu murid Sekte Abadi terkejut, dan kemudian mereka banyak berbicara. Pasukan surgawi berkekuatan 5.000 orang tidak bergerak, mereka harus berjaga-jaga agar tidak terburu-buru melawan Lu Chen. Selain itu, mereka tidak mengetahui kekuatan tempur Lu Chen, dan mereka tidak menyadari bahwa mereka perlu menyerangnya secara berkelompok. Satu orang lagi, tetua terkemuka Xianmen mengerutkan kening dan memerintahkan demikian. Saya datang. Seorang murid di puncak Celestial Immortal keluar sebagai tanggapan, langsung naik ke langit, dan bergegas menuju Lu Chen. Hari itu, murid puncak abadi tidak meremehkan musuh, membuka penglihatannya, memegang pedang abadi di tangannya, dan menebas ke arah Lu Chen. Turun, Lu Chen berteriak pelan, dan tidak memulai pertarungan. Dia bahkan tidak repot-repot menggunakan keterampilan tempur penghancur dunia, dia baru saja meninju pedang peri lawan hingga terbang. Dengan sisa kekuatan tinju, lengan lawan yang memegang pedang terlempar, dan lawan terlempar dari langit. Dingin, di tahap akhir Tianxian, mengalahkan puncak Tianxian dengan satu pukulan. Tidak ada penglihatan, tidak ada keterampilan bertarung, hanya pukulan biasa. Monster macam apa anak ini? Melihat Master Puncak Abadi jatuh dari langit hari itu, semua murid Sekte Abadi terkejut, baru kemudian mereka menyadari bahwa lawannya pasti tidak sesederhana yang dibayangkan, dan mereka semua menjadi sensasi. Yang ini sangat kuat, tidak ada satu orang pun yang bisa menjatuhkannya, beberapa orang lagi. Pemimpinnya, yang lebih tua dari Xianmen, menatap Lu Chen, alis lamanya berkerut, dan dia merasa sedikit merepotkan. Lu Chen dapat dengan mudah mengalahkan Master Surgawi Puncak tanpa menggunakan penglihatan, dan tanpa keterampilan bertarung, dia sudah tak terkalahkan. Jika penglihatan diaktifkan sepenuhnya dan keterampilan tempur digunakan, bagaimana mungkin Lu Chen tidak terbang ke langit? Tentu saja, jika puluhan ribu murid dari Sekte Abadi naik bersama, mereka secara alami akan mampu memenangkan Lu Chen. Namun, 5.000 Celestial Immortal Legion milik Lu Chen ada di sisinya. Meskipun tampaknya mereka tidak berniat membantu Lu Chen, mereka harus berhati-hati. Saat berikutnya, 10 Master Puncak Abadi melompat bersama dan bergegas menuju Lu Chen dari arah yang berbeda, membentuk lingkaran melingkari untuk mengelilingi Lu Chen. Bagi Lu Chen, puncak alam abadi surgawi telah lama hilang dari pandangannya, dan dia bisa disingkirkan begitu saja. Namun, 10 makhluk surgawi puncak bergabung untuk mengepung, dan dia tidak ingin bertarung, dan dia tidak ingin berlarian, jadi dia harus mengorbankan tinju pembunuh dunia. Jika tidak, kekuatan serangannya tidak cukup kuat untuk menghalangi para bajingan ini. Membunuh. Dengan satu pukulan, menembus tekanan abadi, itu menghancurkan retakan luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya, dan terjadi ledakan terus-menerus. Ledakan. Pukulan itu mengunci seseorang dan mengguncang senjata orang tersebut, menyebabkan tubuh abadi meledak. Hati-hati, tinjunya sangat kuat, dia bisa mengunciku dan orang lain. Yi Yuan melarikan diri, menangis dan pergi, tidak lupa mengingatkan murid abadi lainnya. Namun, itu tidak berguna bahkan dengan pengingat dari roh primordial, Miesikuan Lu Chen cepat dan kejam, dan 9 murid sekte abadi lainnya tidak memiliki postur sama sekali, dan mereka dipukul satu demi satu dalam sekejap mata. Bang bang bang, di atas langit, 10 kanopi darah bermekaran satu demi satu, dan 10 roh primordial melarikan diri satu demi satu, terbang ke seluruh langit. Tak satu pun dari 10 master surgawi puncak yang tersisa, dan mereka semua terpesona oleh Lu Chen, hanya menyisakan Yuan Shen. Pada saat itu, semua murid sekte abadi merasa sangat terkejut. Mereka kaget, takut dan marah pada Lu Chen. Lu Chen, kamu benar-benar melakukan tindakan mematikan untuk membunuh murid Xianmen kami. Kamu pasti akan mati hari ini. Pemimpin tetua Xianmen sangat marah, menunjuk ke arah Lu Chen dan memerintahkan kepada semua murid Xianmen, pergi ke 1000 orang, kelilingi dan bunuh Lu Chen, kita tidak boleh membiarkan Lu Chen selamat. Jangan biarkan 1000 orang pergi, kalian semua pergi bersama, agar tidak membuang waktu. Kata Lu Chen, orang-orangmu, Xianmen yang lebih tua,
yang merupakan pemimpinnya, melirik ke arah legiun fanatik, tidak yakin. Dia ingin semua murid abadi bergegas dan memotong Lu Chen menjadi beberapa bagian. 5.000 Celestial Immortal Legion miliknya sedang menatapnya, dan jika dia menyerang secara tiba-tiba, itu bukan lelucon. Mereka hanya berperan sebagai penonton dan tidak menembak. Lu Chen tersenyum, dan berkata, "Aku cukup sendirian, dengan satu musuh 10.000, aku akan mengalahkanmu bajingan dengan keras." Ada puluhan ribu murid dari berbagai sekte abadi di sini, yang terendah adalah dewa surgawi tingkat menengah, lebih dari setengahnya adalah dewa surgawi tahap akhir, dan ada banyak dewa surgawi tingkat puncak yang tidak lemah dalam kekuatan tempur. Meskipun Legiun Zelot adalah legiun surgawi, mereka tidak memiliki kekuatan yang sesuai, dan mereka tidak dapat mengalahkan murid peri ini sama sekali. Meskipun Lu Chen telah memperoleh sejumlah keterampilan tempur tingkat keabadian tingkat atas, seluruh pasukan tidak punya waktu untuk berlatih dan kekuatan tempur mereka belum meningkat, jadi tentu saja mereka tidak ingin bertarung. Selain itu, 10.000 musuh Lu Chen sudah cukup untuk berperang, dan pasukan fanatik tidak perlu berperang. Arogansi. Tetua terkemuka Xianmen mencibir, dan berkata lagi, "Kamu pasti akan membayar mahal atas kesombonganmu. Kamu telah bekerja keras untuk sekte alkimia Dao Mingzu, dan kamulah yang akan membayar mahal. Saya tidak keberatan menjadi tukang daging lagi." Lu Chen langsung berbalik. Semua murid Xianmen pergi bersama, memotong Lu Chen menjadi pasta daging, dan membalaskan dendam murid Xianmen yang mati. Pemimpin sekte Xianmen sangat marah, dan dengan lambaian tangannya, dia memimpin kerumunan ke langit, mengepung Lu Chen, dan bersumpah untuk tidak berhenti sampai dia membunuh Lu Chen. Mati. Lu Chen juga tidak sopan. Yu Guangbu bekerja sama dengan Mi Xikuan, dan bertarung besar dengan satu musuh 10.000. Bum bum bum. Jauh di atas langit, terjadi ledakan yang terus-menerus dan dahsyat, mengguncang langit. Dalam sekejap mata, tubuh murid sekte abadi yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan kanopi darah bermekaran tinggi di atas langit. Pada saat itu, roh primordial yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri sambil menangis dan menjerit, dan tubuh peri yang tak terhitung jumlahnya jatuh, seperti neraka di bumi. Tapi Lu Chen seperti dewa pembunuhan, pukulannya secepat kilat, satu pukulan pada satu waktu, menuai nyawa. Faktanya, Lu Chen memiliki keterampilan tempur yang kuat untuk menghadapi pertarungan kelompok. Keterampilan membunuh kelompok galaksi telah dimodifikasi oleh Dewa Roh dan telah menjadi keterampilan bertarung terbaik dari peringkat abadi. Namun, setelah Lu Chen kembali, dia segera memimpin kerumunan untuk menjauh, jadi dia tidak punya waktu untuk berlatih Xinghe. Meskipun Mi Xikuan bisa dilawan dalam kelompok, namun tetap paling cocok untuk duel tunggal. Terlebih lagi, Si Xikuan adalah teknik pertarungan tanpa senjata, dan kecepatan membunuh musuh dalam pertarungan kelompok terlalu lambat dan menghabiskan banyak energi. Oleh karena itu, Lu Chen menggunakan Mi Xikuan untuk bertarung dalam kelompok, meninju dan meninju, itu juga merupakan gerakan yang tidak berdaya. Meski begitu, kecepatan dan kuantitas Lu Chen dalam membunuh musuh masih mencengangkan. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, hampir 500 murid sekte abadi terbunuh, dan banyak dari mereka adalah master di puncak keabadian surgawi. Dengan bantuan Yu Guangbu, Lu Chen membuat puluhan ribu murid abadi tidak mampu menjebaknya, dan dapat membunuh musuh dengan tenang tanpa rasa khawatir. Kadang-kadang dipukul oleh seseorang, Lu Chen baik-baik saja, tubuh peri super tirani tidak mudah terluka pada level yang sama. Dengan cara ini, setelah berjuang untuk dupa waktu lainnya, puluhan ribu murid Xianmen kehilangan ribuan orang, dan seluruh garis serangan akhirnya runtuh. Benar, Lu Chen belum menghancurkan mereka. Mereka sendiri sudah roboh. Sekte peri di Mingzu ini tidak memiliki dendam terhadap Lu Chen, tetapi mereka hanya memanfaatkan sekte besar alkimia di Mingzu untuk datang ke sini untuk memberi pelajaran pada Lu Chen, dan tidak mungkin melakukan yang terbaik untuk itu. Sekte peri ini tidak monolitik. Melihat kekuatan bertarung Lu Chen terlalu tidak normal, murid-murid sekte peri semakin kehilangan, dan situasinya menjadi lebih buruk. Secara alami, kita harus menghentikan kerugian tepat waktu, dan tidak mungkin mati demi cabang Mingzu terjual habis. Tetua yang memimpin sekte abadi tidak mati, tetapi takut dengan kekuatan tempur Lu Chen, dan merupakan orang pertama yang memimpin murid-muridnya keluar dari medan perang. Dengan pelarian Xianmen pertama, secara alami akan ada yang kedua, ketiga, dan keempat. Sampai semua murid Xianmen menyerah bertarung dan melarikan diri. Pertempuran ini membuat Lu Chen terkenal di Mingzu,
dan juga menjadi mimpi buruk bagi semua sekte abadi di Mingsu. Demikian pula, ini telah menjadi mimpi buruk bagi sekte dan Dao di Mingsu. Lu Chen tidak bisa menahan nafas cemberutnya, dan segera memimpin pasukannya kembali ke kota Mingzu, dan langsung pergi ke Mingzu dan Dao Dafenzong, mencari penyelesaian dengan penguasa Mingzu Dafenzong. Penguasa sekte Dao Alkimia di 4 negara bagian semuanya adalah alkimia peringkat ketiga, dan Lu Chen juga merupakan alkimia peringkat ketiga. Dalam hal status alkimia, Lu Chen setara dengan Master Sekte Dafen ini, dan dia tidak takut sama sekali pada Master Sekte Dafen. Dari segi kekuatan, Lu Chen dapat menyapu 4 negara bagian besar, siapa yang dapat menghentikannya. Tanpa diduga, ketika Lu Chen bergegas ke sekte cabang Mingzu, Master Sekte telah menghilang. Ketika berita kekalahan sekte besar abadi di Mingzu keluar, ditambah dengan berita kembalinya Lu Chen ke kota Mingzu, penguasa sekte Mingzu Dafen merasa bersalah dan menyingkir. Penguasa sekte cabang Mingzu melarikan diri, Lu Chen mengenakan jubah merah, dan Kaisar Alkimia dan Alkimia lainnya hanya bisa menggigil di sudut, beraninya mereka keluar untuk menghentikan Lu Chen. Lu Chen tidak dapat menemukan suzerain di sini, jadi dia langsung masuk ke gudang cabang Mingzu, dan mengambil semua bahan alkimia seperti ramuan dan pil binatang surgawi sebagai kompensasi untuknya. Saat menjarah gudang, saya secara tidak sengaja menemukan sekumpulan barang bagus di kompartemen rahasia yang tersembunyi, ratusan pil binatang abadi tingkat kelima. Ramuan binatang surgawi tingkat kelima, yang merupakan bahan inti untuk menyempurnakan ramuan surgawi purba, sangat langka di 4 negara bagian. Karena ramuan yang dimurnikan oleh 4 sekte utama hanya tersedia untuk makhluk abadi tingkat rendah, artinya ramuan yang paling banyak dapat dimurnikan adalah ramuan surgawi. Pemurnian pil Yuanxian tidak termasuk dalam lingkup 4 sekte utama, ini adalah pekerjaan istana abadi pil susu. Oleh karena itu, sekte dan tidak akan mendistribusikan pil binatang abadi di atas peringkat kelima ke-4 sekte utama. Adapun kumpulan pil binatang abadi tingkat kelima dari sekte cabang besar Mingzu, saya tidak tahu dari mana mereka mendapatkannya, tetapi pil tersebut sudah jatuh ke dalam saku Lu Chen. Tepat setelah menjarah gudang, penguasa rumah Mingzu tiba-tiba muncul. Lu Chen Diao memukuli puluhan ribu murid dari sekte besar abadi di Mingzu, dan kemudian masuk ke sekte utama Mingzu untuk melakukan sabotase, yang telah membuat khawatir pemerintah Mingzu. Tuan Mingzu tidak punya pilihan selain keluar untuk menenangkan Lu Chen dan memulihkan ketertiban. Kamu adalah Lu Chen. Gubernur rumah Mingzu memandang Lu Chen dan bertanya. Benar, ini aku. Lu Chen menjawab dengan murah hati. Ini adalah sekte alkimia besar di Mingzu, dan ini juga merupakan tempat di mana semua prajurit di Mingzu memasok ramuan. Itu milik tempat penting Mingzu. Tuan rumah Mingzu melihat jubah alkimia tingkat ketiga pada Lu Chen, dan tahu bahwa tidak mudah untuk campur tangan. Saya tidak punya pilihan selain mengatakan, saya mendengar bahwa Anda memiliki beberapa keluhan dengan suzerain di sini, tetapi ini adalah masalah antara Anda dan Xiu. Saya harap Anda akan melakukan pekerjaan dengan baik secara internal. Jangan mempengaruhi pasokan normal obat mujarab di Mingzu. Petik 2. Sudah ditangani, dan saya akan meninggalkan kota Mingzu juga. Jadi saya mengucapkan selamat tinggal. Lu Chen tidak terlalu puas dengan gubernur istana Mingzu, jadi dia menganggukkan kepalanya sebagai salam, dan kemudian memimpin kerumunan untuk pergi. Arogansi, Suangxiu dari alkimia dan seni bela diri, dengan fokus pada seni bela diri, sekte alkimia tidak terlalu melindungi orang-orang seperti itu. Namun, jika kamu fokus pada seni bela diri, dan kamu masih bisa mendapatkan jubah pil abadi, anak ini sungguh luar biasa. Gubernur Istana Mingzu memandang Lu Chen yang akan pergi, dan merasa sangat tidak puas, tetapi dia tidak dapat membantu Lu Chen. Penguasa istana dari 4 negara bagian besar memiliki tanggung jawab mereka sendiri, terlepas dari urusan sekte abadi, dan tidak mencampuri urusan Danzong. Jika bukan karena Lu Chen membuat terlalu banyak keributan, melibatkan stabilitas cabang Mingzu dan mempengaruhi pasokan obat mujarab di Mingzu, dia tidak akan melakukan tindakan seperti itu. Untuk makhluk abadi primordial seperti dia sudah menjadi makhluk abadi tingkat menengah, dan dia tidak bisa meremehkan murid sekte abadi yang satu tingkat lebih rendah darinya. Tentu saja, ini pengecualian untuk Dan Xian dan Zong. Obat mujarab dari keabadian tingkat menengah mereka harus disempurnakan dan dipasok oleh alkimia. Bagaimana mereka bisa melakukannya jika mereka tidak menghormati alkimia? Terima kasih, Tuan Istana, karena telah datang ke sini secara langsung. Jika tidak, di bawah pengaruh Lu Chen,
saya tidak tahu bagaimana itu akan dihancurkan. Pada saat ini, ada orang tambahan di belakang penguasa pemerintahan Mingzhu, yang merupakan penguasa sekte Mingzhu Dafen. Orang ini menunggu Lu Chen pergi sebelum dia berani keluar dari tempat persembunyiannya dan berterima kasih kepada Gubernur Mingzhu. Dari mana asal Lu Chen ini? Kepala pemerintahan Mingzhu bertanya. Yingzhu, kata penguasa sekte Mingzhu Dafen. Bukankah dia bagus di Yingzhu? Kenapa dia pergi jauh-jauh ke Mingzhu? Gubernur Mingzhu bingung. Susrain juga tidak tahu. Penguasa sekte Dafen di Mingzhu menggelengkan kepalanya. Saya mendengar bahwa putra ini 1 lawan 10.000, dan dia mengalahkan para elit dari berbagai sekte abadi. Kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Tuan rumah Mingzhu berpikir sejenak, dan kemudian memerintahkan salah satu pengikutnya, ikuti saya untuk melihat kemana Lu Chen pergi dan di mana dia tinggal. Petugasnya tidak lemah dalam kultivasi, dia ternyata adalah puncak peri, dan segera pergi sebagai tanggapan. Yang berdaulat, gudang sekte cabang besar kita digeledah oleh Lu Chen, dan semua pil obat mujarab dan binatang surgawi dikosongkan. Saat ini, penjaga yang menjaga gudang berlari dan melaporkan dengan gemetar. Kosongkan semua bahan alkimia, jadi apa yang kalian para alkemis gunakan untuk alkimia? Pemerintah Mingzhu terkejut, dan berkata dengan marah, bukankah ini akan mempengaruhi pasokan obat mujarab di Mingzhu? Dan penguasa sekte Mingzhu Dafen membiru, dan bergegas ke gudang untuk menemukan kompartemen rahasia. Akibatnya, semua barang yang dia sembunyikan di kompartemen rahasia telah dijarah. Sialan Lu Chen, ratusan pil binatang abadi tingkat kelima. Itulah harta karun yang Susrainku menghabiskan banyak uang dan energi untuk mendapatkannya kembali. Anakmu benar-benar mendapatkan semua harta karun itu, kamu benar-benar memotong daging sang Susrain. Zuzu, gerbang abadi naga rusak, di atas puncak utama, terjadi ledakan. Terus-menerus, mengguncang puncak, seseorang sedang berkultivasi, menerobos, energi abadi melonjak, dan auranya menakutkan. Orang ini adalah kakak dari Duanlong Xianmen, Duan Suiliu. Kakak tertua telah menerobos lagi. Saudaraku, terobosan ini, bahkan jika dia telah masuk ke dalam jajaran makhluk abadi tingkat tinggi, dia memenuhi syarat untuk pergi ke Jalan Tongtian. Kamu masih muda, dipromosikan ke level yang lebih tinggi, dan memiliki talenta tinggi, yang jarang terjadi di negeri dongeng. Dalam 10.000 tahun ke depan, tidak akan ada orang jenius yang jahat seperti kakak senior di Xianyu. Pergerakan Duan Suiliu menerobos alam agak keras, yang mengejutkan seluruh Duanlong Xianmen. Jutaan murid Duanlong bergegas keluar satu demi satu, melihat ke puncak utama. Puncak utama, gunung peri pusat dari gerbang peri naga rusak, adalah tempat dengan energi peri paling banyak. Semula puncak utama adalah tempat latihan Master Duanlongmen, namun Master Duanlongmen tetap menyerahkan puncak utama kepada Duan Suiliu. Di antara Duanlong Xianmen di Zuzu, yang terkuat bukanlah Master Sekte, tetapi murid Duan Suiliu. Duan Suiliu tidak hanya kuat dalam pertempuran, tetapi juga sangat dihargai oleh leluhur Duanlong yang berada jauh di Jalan Tongtianxian. Otoritasnya telah membayangi Master Sekte. Untuk menyenangkan leluhur Duanlong, penguasa Duanlongmen membudidayakan Duan Suiliu dengan segala cara, dan dia rela menyerahkan puncak utama. Selamat, kakak. Kedua sosok itu melompat ke puncak utama dan memberi selamat kepada Duan Suiliu satu demi satu. Itu adalah seorang pria dan seorang wanita, pria itu tampan, dan wanita itu glamor dan menawan, itu adalah Duan Tampan dan Duan Qingyan. Keduanya adalah tangan kanan Duan Suiliu, Duan Yingjun adalah cucu leluhur klan Duan, Duan Qingyan adalah kekasih Duan Suiliu, dan hanya keduanya yang bisa mencapai puncak utama sesuka hati. Tanpa izin Duan Sui, murid Duanmen lainnya tidak diperbolehkan pergi ke puncak utama, termasuk Master Duanmen. Kalian berdua juga orang-orang berbakat, kalian berdua harus bekerja lebih keras, dan datang ke Jalan Tongtian untuk menemuiku lebih awal. Duan Suiliu menghentikan latihannya dan berdiri perlahan. Meski wajahnya tenang, ada pancaran kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Kakak tertua tidak mau menungguku. Duan Qingyan memandang Duan Suiliu dengan iri, tapi menunjukkan ekspresi kecewa. Kakak laki-laki tertua baru saja melangkah ke alam abadi tingkat tinggi, mengapa buru-buru pergi? Duan Yingjun mengerutkan kening, dan berkata lagi, kamu telah berkuasa di Zuzu selama beberapa tahun, menekan sekte abadi lainnya selama beberapa tahun, dan kemudian pergi ke Jalan Tongtian. Zuzou, Duan Suiliu tersenyum, dan berkata lagi,
dengan kalian berdua di Zuzu, kalian bisa menonjol dari yang lain, dan bakat seni bela diri dari sekte abadi lainnya tidak sebaik kalian berdua. Inilah kebenarannya, bakat seni bela diri dari sekte abadi lainnya adalah bajingan, dan mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatuku. Duan Yingjun sedang berbicara, dia tiba-tiba melihat ke arah Duan Qingyan, dan berkata dengan sedikit frustrasi, "Kakak tertua, sebaiknya kamu membawa kakak tertua pergi, jika tidak, kakak tertua ada di sini, dan kakak tertualah yang memandang rendah Zuzu, bukan saya. Jika kamu bekerja lebih keras, kamu akan mampu mengikuti jejak kakak perempuanmu." Kata air rusak, "Kakak tertua, jika kamu tidak terburu-buru ke Jalan Tongtian untuk sementara waktu, tidak bisakah kamu menemaniku selama setahun sebelum berangkat?" Duan Qingyan memegang lengan Duan Suiliu dan dengan genit, "Kamu tidak di sini, aku akan kesepian, adik perempuan. Aku juga ingin menunggumu menerobos dan pergi ke Jalan Tongtian. Bergandengan tangan denganmu." Duan Suiliu menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, "Baru saja, saya menerima transmisi suara dari leluhur saya, meminta saya untuk segera pergi ke Jalan Tongtian untuk berlatih, tidak boleh ada kesalahan. Sang Patriark sebenarnya menunjuk kakak laki-laki senior untuk pergi ke sana, jadi kamu tidak bisa menunda masa depan kakak laki-laki senior demi adik perempuan junior." Duan Qingyan terkejut sekaligus bahagia, dan berkata dengan tergesa-gesa, "Nenek moyang saya bahkan jarang berbicara dengan saya, tetapi mereka hanya menyayangi kakak laki-laki. Sepertinya nenek moyang saya ingin mewariskan hal terbaik kepada kakak laki-laki." Duan Yingjun menghela nafas dalam-dalam, dia hanya iri pada Duan Suiliu, tapi dia tidak bisa merasa cemburu sama sekali. Meskipun dia adalah cucu dari Patriark Duanlong, Patriark Duanlong tidak peduli dengan kasih sayang keluarga, hanya bakat, dan dia lebih menghargai kakak laki-laki daripada dirinya. Apa yang dapat dia lakukan? Kakak tertua benar-benar terlalu kuat, dia tak tertandingi. Jika dia ingin leluhurnya memandangnya dengan kagum, dia harus membuat rekor super. Berapa skor super itu? Atau miliki kekuatan kakak laki-laki? Entah memenggal kepala kekuatan klan monster super kuat. Baginya, dua titik tersebut lebih sulit dibandingkan menggapai langit. Tapi ada satu kesempatan lagi. Bunuh pewaris Kowloon. Nenek moyang nyaris tak terkalahkan dalam hidupnya, hanya dikalahkan oleh keturunan Kowloon generasi sebelumnya, jadi dia tidak pernah lupa untuk mengalahkan keturunan Kowloon generasi berikutnya. Jika dia mengalahkan keturunan Jiulong, dia akan disukai oleh para leluhur, dan dia akan setara dengan kakak laki-lakinya yang sudah dekat. Lu Chen itu. Duan Suiliu tidak lagi berbicara omong kosong dengan Duan Yingjun, tetapi beralih ke pertanyaan keturunan 9 naga, berapa level dia sekarang, dan bisakah dia tampil dengan baik. Ini, ketika ditanya oleh Duan Suiliu, Duan Yingjun tidak bisa menjawab, jadi dia hanya bisa tergagap dan berkata, "Baru-baru ini, pelayanku itu belum menerima panggilan apapun, yang mana sangat aneh. Kalau begitu dia sudah mati." Duan Liu Shui berkata dengan ringan, "Menurutku juga begitu, jika tidak, dia tidak akan bisa memutuskan kontak denganku." Duan Yingjun mengangguk, "Terakhir kali pelayanmu menghubungimu, bagaimana situasi Lu Chen?" Air rusak bertanya, dia mengatakan bahwa alam Lu Chen telah meroket, dan dia telah mencapai tahap akhir dari keabadian bumi, dan bahkan memenggal kepala murid tingkat keabadian surgawi dari sekte keabadiannya. Kata Duan Shuai, alam yang meroket berarti Lu Chen telah berlatih Kung Fu Tiangang Void. Tiangang Void Art, dengan mengorbankan pembuluh darah bela diri, dapat dengan cepat meningkatkan alam. Lu Chen adalah keturunan 9 naga, dan arteri bela dirinya lebih kuat dari orang biasa. Bahkan jika arteri bela dirinya rusak, dia masih memiliki kemampuan untuk bertarung di level yang lebih tinggi. Sangat normal bagi Lu Chen untuk membunuh murid biasa Dewa Surgawi dengan basis budidaya abadi bumi. Jika dia tidak memiliki kemampuan ini, maka dia, Lu Chen, tidak layak menjadi keturunan 9 naga, dan dia tidak akan bisa menarik perhatianku. Duan Suiliu mengangguk, tidak menyetujui kekuatan bertarung Lu Chen dalam memotong orang di berbagai tingkatan. Dia bukan keturunan 9 naga, dan dia juga mampu memotong orang di berbagai tingkatan, dan bahkan bisa bertarung di 2 alam besar. Lu Chen baru saja melampaui alam besar, jadi apa bedanya dengan dia? Namun, Xia Bulei tidak tahu siapa Lu Chen pada saat itu, dan ketika dia memanggil Duan Yingjun, dia tidak menyebutkan bahwa Lu Chen tidak bisa bertarung dengan penglihatan. Karena itu, informasi yang diterima oleh Duan Yingjun, Duan Suiliu dan lainnya tidak lengkap,
dan mereka tidak mengetahui kekuatan tempur Lu Chen yang sebenarnya, yang sama saja dengan disesatkan. Kekuatan tempur kakak laki-laki tidak ada bandingannya di dunia, jadi burung jenis apa yang hanya merupakan keturunan 9 naga di depan kakak laki-laki. Duan Yingjun menggerakkan bibirnya, dan berkata, "Saudaraku, pergilah ke Jalan Tongtian dengan pikiran tenang, dan Lu Chen akan menyerahkannya padaku. Aku berjanji akan mengalahkan apa yang disebut sebagai keturunan 9 naga itu." "Tidak, aku sudah membuat janji dengan Lu Chen untuk bertemu di daftar bintang, jadi jangan lakukan dia sebelumnya." Duan Suiliu mengerutkan kening, lalu memperingatkan Duan Yingjun, "Terlebih lagi, saya masih menantang Dan Zong untuk memaksanya menyerah. Lu Chen mewakili pertempuran, Dan Zong harus melindungi Lu Chen sekarang, dan orang biasa yang menyerang Lu Chen akan dibalas oleh Dan Zong. Dimengerti, aku hanya tidak menggerakkan Lu Chen, jangan khawatir kakak senior." Duan Yingjun menjawab seperti ini di mulutnya, tetapi dia memiliki pemikiran lain di dalam hatinya. Kentut macam apa yang Lu Chen lindungi dari Dan Zong? Dia juga memiliki perlindungan dari Patriark Naga Patah. Nenek moyang keluarganya terkenal di Jalan Tongtian, berani menantang keberadaan Dan Zong, apa yang dia takutkan pada Dan Zong. Tidak peduli apa keturunan 9 naga, mereka selalu dilahirkan dengan pembuluh darah naga. Mereka tidak boleh diremehkan. Lu Chen tidak bisa lepas dari kendaliku. Duan Suiliu berpikir sejenak, lalu berkata kepada Duan Yingjun, "Hambamu telah pergi, dan kamu harus mengirim orang lain untuk mengawasi Lu Chen. Tapi, selain Siabulai, aku tidak punya siapapun lagi di area level rendah." Duan Yingjun merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya, "Kalau tidak, mari kita cari kakak laki-laki di sekte kita." Yang lain tidak percaya. Duan Suiliu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kalau begitu aku akan pergi sendiri. Aku akan mengawasi Lu Chen. Anak itu tidak akan pernah lari." Kata Duan Suai, "Kamu terlalu ceroboh untuk menjadi cocok." Memutus aliran air langsung memveto. "Bagaimana kalau aku pergi?" Saat ini, Duan Qingyan berbicara. "Kalian berdua tidak cocok, apalagi basis kultivasi kalian terlalu tinggi. Hanya karena kalian berdua bertemu Lu Chen, kalian kehilangan prasyarat untuk memantau Lu Chen." Duan Suiliu berpikir sejenak, dan tiba-tiba berkata kepada Duan Qingyan, "Sepertinya adik perempuanmu akan dikirim. Meskipun tingkat kultivasinya agak tinggi, selama dia bermain dengan telinga, dia masih bisa menipu dia. Adik perempuanku sangat cerdas, bukankah sangat mudah untuk membodohi anak kecil berbulu?" Duan Qingyan tersenyum. "Aku juga masih kecil, kenapa kamu tidak melihat bibi Krisan datang untuk mempermainkanku?" Duan Yingjun mengerutkan kening, dan menggumamkan sesuatu. Frost Snow Mountain. Di bawah punggung gunung, di hutan lebat penuh keabadian, Xie Wuneng sedang menikmati kebahagiaan keluarga bersama istri dan anak-anaknya. Tiba-tiba, Xie Wuneng merasakan sesuatu, dia tidak bisa menahan cemberutnya, dan berkata kepada istrinya dengan lembut, "Ada orang di luar, saya akan pergi dan melihat, kamu dan anak itu kembali ke rumah dulu." Bagaimanapun juga, sosok Xie Wuneng melintas, lalu menghilang di tempat yang sama, dan berlari keluar dari hutan lebat dengan kecepatan tercepat. Setelah itu, dia melompat langsung ke langit, dan kemudian terbang menuju gunung depan Gunung Suangshui. Tidak lama kemudian, dia tiba di Qianshan dan terkejut dengan situasi saat ini. Lebih dari 5.000 orang telah datang ke Gunung Suangshui, dan mereka telah mendirikan tenda yang tak terhitung jumlahnya di kaki gunung. Depan dan sekarang menetap, dan pemimpinnya tidak lain adalah Lu Chen. "Hai, terima kasih senior, saya di sini lagi." Sebelum Xie Wuneng sempat bereaksi, Lu Chen melihatnya dan melambai padanya. "Gunung Suangshui adalah tempat terpencil, dan juga tempat persembunyianku. Kamu tidak boleh datang ke sini lagi." Xie Wuneng mendarat di depan Lu Chen, melirik ke arah legioner di sekitarnya, dan berkata dengan marah, "Tidak apa-apa jika kamu datang lagi, kamu masih membawa begitu banyak orang ke sini, tidakkah kamu ingin membuat tempat tersembunyiku menjadi publik?" Publik, meskipun tempat ini terpencil, namun penuh dengan energi abadi. Ini jelas merupakan tempat yang baik untuk berkultivasi, memungkinkan kita dengan cepat berkultivasi menjadi abadi sejati. Lu Chen tersenyum dan berkata, "Lagi pula, kami hanya ditempatkan tepat di depan Gunung Suangshui. Terima kasih senior tinggal mengasingkan diri di belakang gunung, jauh, tidak mengganggu satu sama lain, dan tidak akan membeberkan posisi senior Xie karena kehadiran kami." Petik 2. Omong kosong, jika kamu datang ke sini, aku akan mudah ketahuan.
Xie Wuneng mengerutkan kening, dan berkata dengan suara rendah, alasan mengapa saya bersembunyi dari dunia bukan hanya karena saya tidak ingin menyakiti keluarga saya, tetapi juga karena musuh saya sangat kuat. Jika tidak, saya akan berubah tingkat lanjut budidaya regional. Tingkat budidaya saat ini lebih dari Daluo Jinxian. Saya khawatir dia telah menjadi kekuatan super, dan dia telah pergi ke jalan Tongtian. Petik 2. Senior Xie mengenal Feng Changkong, dan juga mengetahui Ling Xianis apakah ada musuh yang tidak dapat dipecahkan. Lu Chen merasa aneh, apakah itu Feng Changkong atau Ling Xian, mereka semua adalah eksistensi yang melanda negeri dongeng, dan mereka dapat membantu Xie Wuneng menyelesaikan semua musuh. Setelah Feng Changkong keluar dari gunung, dia membantuku menemukan musuh itu dan mengalahkan musuh itu, tapi sayangnya membiarkan musuh itu kabur. Xie Wuneng menghela nafas, dan berkata lagi, kemudian, Feng Changkong menghilang di alam abadi, dan musuh itu mulai gemetar lagi, jadi aku hanya bisa hidup dalam pengasingan selamanya. Bahkan Feng Changkong tidak bisa menghadapi musuh itu, musuhmu itu benar-benar punya beberapa trik. Lu Chen berhenti sejenak, lalu bertanya, lalu, ketika kamu pertama kali bertemu dengan dewa spiritual, mengapa kamu tidak meminta Tuhan spiritual untuk membantumu? Jika dewa spiritual keluar, semua musuh akan lenyap, kan? Musuhku ada di jalan Tongtian, dan dewa roh tidak bisa membantunya. Xie Wuneng menghela nafas lagi. Aku pergi, tapi di jalan Tongtian, bukankah musuh itu sangat kuat? Lu Chen sangat terkejut, dan bertanya lagi, musuhmu sangat baik, siapa dia? Namanya Brokeback Mountain. Xie Wuneng berpikir sejenak, lalu bertanya pada Lu Chen, ada gerbang abadi besar yang terkenal di Zuzu, yang disebut gerbang abadi Duanlong, pernahkah kamu mendengarnya? Saya tahu gerbang abadi naga rusak, dan saya memiliki reaksi khusus terhadap nama gerbang abadi ini. Lu Chen mengangguk dan berkata, Brokeback Mountain adalah nenek moyang dari sekte abadi naga patah. Setelah Feng Changkong mengalahkannya, dia mendirikan sekte abadi naga patah, yang jelas berarti dia tidak bisa bergaul dengan keturunan 9 naga. Ketika kamu pergi ke Zuzu di masa depan, kamu dapat memasuki gerbang peri manapun, tetapi kamu tidak boleh memasuki gerbang peri Duanlong, jika tidak kamu akan dibunuh. Xie Wuneng berkata begitu, aku sudah menjadi sasaran orang-orang dari sekte abadi naga patah. Sama saja apakah aku bisa masuk ke sekte abadi atau tidak. Lu Chen tersenyum, anak baik, kamu menjadi sasaran orang-orang dari sekte naga patah, dan kamu masih berani berlari ke arahku. Mendengar ini, Xie Wuneng hampir membalikkan punggungnya karena marah, dan berkata dengan marah, kamu mengirimkan lubang api ke sisiku, sehingga aku akan mati tanpa tempat untuk mati. Senior Xie, tenanglah, aku tidak takut pada makhluk surgawi belaka, apa yang kamu takuti, Daluo Jinxian. Lu Chen tersenyum, dan berkata, saya telah membunuh orang-orang yang dikirim oleh Duanlong Xianmen untuk mengawasi saya. Saya lari dari Yingzu ke Mingzu untuk menghindari pengawasan Duanlong Xianmen. Apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Jika kamu datang ke sini dengan tenang, tentu saja kamu dapat menghindari kejaran Duanlong Xianmen. Xie Wuneng hampir membalikkan punggungnya karena marah, dan berkata lagi, tetapi kamu membawa pasukan bersamamu, dengan profil yang begitu tinggi, Duanlong Xianmen pasti bisa mengetahui keberadaanmu. Maka orang-orang yang mereka kirim ke sini akan mati, tetapi setiap orang asing yang muncul di sini pasti orang-orang dari Duanlong Xianmen, dan mereka semua akan dibunuh. Lu Chen berhenti, dan kemudian berkata, saya akan mengambil yang tingkat rendah, dan Anda akan mengambil yang tingkat menengah. Jika Anda membunuh mereka, Anda akan memastikan bahwa sekte abadi naga patah akan menghilangkan informasinya. Biar ku jelaskan padamu sebelumnya, jangan mengambil keputusan, aku tidak akan bergerak. Xie Wuneng berkata dengan tergesa-gesa, oke, terima kasih senior, jangan bergerak, aku tetap bisa mengatasinya.